يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali pada sore hari ini kita mengkaji akan kejayaan sejarah Islam, ya, di antaranya yaitu sumur-sumur peradaban antara kesetiaan dan pengkhianatan. Kalau kita bicara peradaban, maka tentunya Islam termasuk golongan kaum yang dalam tanda petik telat punya peradaban. Ya kan, sebelumnya ada peradaban apa, Mas? Romawi, Persia, India, Mesir, bahkan Yunani. Tapi kalau kita melihat Romawi, hasil peradabannya apa yang bisa kita bekasnya sekarang? Kolosium. Kolosium itu fungsinya untuk apa dulu? Gladiator. Manusia diduelkan dengan sengaja dengan binatang. Awalnya kan dulu budak. Budak dulu yang diduelkan. Tapi lama-kelamaan orang itu kalau sudah bosen kan levelnya pengen naik. Nggak cuma budak, siapa yang mau berani ngelawan binatangnya sampai mati. Apakah itu peradaban? Anggap teknik sipilnya, bangunannya, itu peradaban. Ya, kita boleh acungi jempol. Tapi kalau sampai binatang nyeruduk manusia dan kita menonton bahkan sampai sore-sore, ya kan, seneng, ya, itu kan termasuk yang menjadi PR, ya, mungkin rekan-rekan di sini, ya, itu kan menjadi PR-nya itu uniknya irigasi pengairan selokan Kolosium itu. Karena itu keselokan darah yang sampai sekarang bingung gimana caranya darah itu nggak kecium sama penonton, ya. Jadi darah itu nggak sampai kecium sama penonton, ya. Tapi bangunan keren berarti. Tapi apakah itu peradaban? Ya. Persia, kita tahu pemimpin Persia. Kalau dia duduk di singgasananya, makhluk terdekat dengannya yaitu para penasehatnya, dukun, ya, sebelum menteri-menterinya, itu jaraknya kurang lebih, ya, sekitar 5-7 meter. Itu orang yang sanggup bicara langsung dengan Kisra. 10 meter baru para menterinya. 5 meter berikutnya berarti kurang lebih 15 meter itu baru siapa? Orang-orang kaya dan rakyat jelata lebih jauh lagi. Dan itu nggak boleh terbuka, harus ada masker khusus, Mas. Fungsinya untuk apa? Biar abape rakyat itu nggak sampai Kisra. Itu apa itu peradaban? Istananya, karpetnya Persia itu di zaman Umar bin Khattab, karena menang ditaklukkan kaum muslimin jaya, itu para sahabat guntingi karpet permadani Persia itu. Ya, guntingannya itu bisa diganti dengan dinar-dinar emas. Itu karpetnya tok. Ya, pelana, belum pelana, kuda-kuda istana. Ya. Tetapi lihat, Kisronya itu nggak mau mencium, ya, sampai abape rakyatnya aja nggak. Bandingkan dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, dengkul ketemu dengkul, Mas, kalau ngajar itu. Begitu dekatnya, makan, dalam satu nampan bisa berjamaah, Rasul dengan para sahabat. Itulah yang menunjukkan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan manusia, yaitu anak keturunan Adam. Ya, jadi kalau manusia kita muliakan. Beda dengan kita dengan hewan, ya kita tetap muliakan, tapi kemuliaan hewan jelas jauh di bawah dari kemuliaan antar manusia. Nah, peradaban Islam, peradaban yang telat tetapi membawa maslahat begitu besar untuk dunia. Ya. Sekarang kita hanya akan ambil sumur-sumur peradaban. Bicara sumur ini, Masya Allah,
Satu aja, kita tahu ternyata sumur yang membawa maslahat untuk umat. Kita mulai dengan yang pertama adalah ini hikmah corona, Mas. Hikmah COVID-19. Masjid Nabawi kan karpetnya digulung. Ya kan? Kalau karpet kita semua, karpet Masjid Nabawi juga digulung. Dengan semua besar dan megahnya Masjid Nabawi. Itu kalau kita dilihat pintu ke-21, pintu 22. Ya, dari pintu Malik Fahd. Ya, dari pintu Malik Fahd itu yang nomor 21, 22, kan pintunya biasanya kan antara ini. Di situ ada tiang-tiang antara 21, 22. Di antara tiang-tiang itu yang biasanya ditaruh tempat-tempat rak-rak Quran itu, kan sudah nggak ada karpetnya. Itu biasanya kalau marmer biasa kan itu. Tapi itu ada bentuk gini, Mas. Bunder gini. Jumlah 3. Ya, karena menunjukkan dalamnya ini sumur aslinya. Ya, dalamnya sumur. Makanya ada istilahnya tutupan 3 semacam ini. Beda dengan sekelilingnya marmer langsung itu. Ya. Inilah yang dulu wilayah ini dikenal dengan kebun Bairuha, namanya kebun Bairuha. Kebun kurma. Ya, kebun kurma ini dulu kan. Dulu Masjid Nabawi itu kan cuma 30 kali 30, Mas. 30 kali 35 lah. Berarti berapa meter persegi itu? Ya. 900. Nah, ini kurang lebih segitu. Jadi ini dulu masih kebun, tapi sekarang sudah masuk kawasan Masjid Nabawi. Ketika Allah turunkan Quran, surat Ali Imran, ayat ke-92, bunyinya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah berfirman, kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sejati atau kebaikan yang hakiki sehingga kalian infakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian cintai. Kalau kita menginfakkan harta yang layak pakai pakaian, kendaraan, itu akeh tunggale, Mas. Ya, kita udah bosen, kita sudah nggak menggunakannya, kemudian kita pasrahkan ke orang lain, kita sedekahkan, itu banyak. Dan ini nggak masalah, silahkan aja. Tetapi ada level di atasnya, yaitu orang yang mau mensedekahkan atau menginfakkan hartanya dari harta yang paling dicintai. Dan di Madinah saat itu, kebun Bairuha ini termasuk kebun yang paling dicintai, miliknya sahabat yang mulia Abu Thalhah Al-Ansari. Ini kebun yang kurmanya terbaik, kemudian sumurnya ini air tawar terbaik. Ya, Rasulullah SAW sering, istilahnya kalau musim panas tuh ngadem di sini, Mas. Ya, ngadem di sini. Rasul tuh terkadang ngadem di kebunnya Abu Thalhah. Kemudian kalau pernah dengar hadis, Rasulullah SAW ada di sebuah sumur di kebun Bairuha. Beliau sampai mencincingkan, karena musim panas saat itu, ya, mencincingkan sarungnya itu sampai mendekati lutut. Artinya kelihatan betisnya. Ketika Abu Bakar masuk, beliau diam saja. Nggak apa-apa Abu Bakar masuk. Ya. Kemudian ketika ada yang salam lagi di luar kebun itu, ada yang masuk, Rasul tanya siapa? Umar. Rasul mempersilahkan dan Rasul tidak memperbaiki posisi beliau. Ya, jadi ya wong, ya apa istilahnya, jagong lah ya. Tapi beliau sampai ngangkat sarungnya sampai mendekati lutut. Hingga datang sahabat berikutnya mengucapkan salam dan Rasul bertanya siapa? Kemudian dijawab Utsman. Ya. Utsman bin
Affan. Langsung Rasul ganti posisi, beliau kembalikan sarungnya ke posisi semula. Abu Bakar sama Umar kan kaget. Ketemu kita, Rasul nggak masalah. Tapi ketemu Utsman, Rasul kok langsung nutup lagi sarungnya sampai betisnya. Maka kemudian Rasul sampaikan, bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ya, Masya Allah. Jadi Utsman bin Affan itu akhlaknya itu sampai malaikat aja malu ketemu Utsman. Apalagi Rasul ya. Dan malaikat aja malu, maksud saya nggak malu. Ini salah satu kemuliaan Utsman di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sampai nggak mau kelihat betisnya sama Utsman bin Affan. Nah itu posisinya ada di sini, di kebun Bairuha. Ketika surat Ali Imran ayat 92 turun, Abu Thalhah langsung mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau langsung datang, ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun Bairuhaku ini, yang di dalamnya ada sumur Bairuha. Ya, terserah buat apa. Dan Rasul SAW akhirnya menerima, dan kemudian sumur ini diakadkan akad wakaf. 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 Rasul SAW memberikan pelajaran bahwa ini diatasnamakan Abu Thalhah dan anak keturunannya, tetapi fungsionalnya untuk maslahat kaum muslimin. Ya, wakaf itu kan berarti tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan. Karena sudah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pencatatannya atau pendataannya itu baru boleh, oh ini wakaf atas nama keluarga Abu Thalhah, itu nggak masalah. Ya, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di masa ini. Ya, ini masih di awal-awal Masjid Nabawi dibangun. Lah, karena nanti ini sudah wakaf, maka hasil kebunnya ini yang kemudian dibawa digantungkan di beberapa tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi tiang-tiang Masjid Nabawi itu kan dari pelepah-pelepah kurma itu. Biasanya di sini ada talinya kalau habis musim panen kurma. Kemudian di sini digantungkan kurma-kurma berapa tangkai. Fungsinya untuk siapa? Pertama untuk ahli sufah, sahabat-sahabat yang nggak punya harta, nggak punya rumah, yang hidup bareng Rasul, meriwayatkan hadis salah satunya Abu Hurairah. Ya, ketika mereka lapar, mereka ambil di sini. Atau siapa saja kaum muslimin yang butuh, lapar, ambil. Kenapa? Karena sudah wakaf. Ini milik Allah, terserah siapa saja. Yang mau nambahi juga silahkan, mau ngambil juga silahkan. Dan kalau hari ini masih ada, percaya apa enggak, Mas? Hari ini masih ada, percaya apa enggak? Pelepahnya sudah enggak ada memang. Gantungannya sudah enggak ada. Tapi beberapa pintu itu kan ada yang lemari-lemari es, ya, pintu Masjid Nabawi. Di situ ada kulkas-kulkas besar, ya. Di situ siapa saja mau naruh makanan atau minuman dipersilahkan, yang mau ngambil juga dipersilahkan. Bayangkan, Mas, itu maslahatnya sampai 15 abad berikutnya masih terasa. Ya, masih terasa. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa masjid yang menampakkan, ya, cuma terkadang musiman aja masih. Ya, yang penting jangan sampai mati aja. Ya, semoga musimnya terus 12 bulan itu ya musimnya terus. Ya, sekarang itu kan kalau Jumat insya Allah ada, kemudian Senin Kemis kadang-kadang ada, ya, kemudian hari-hari biasa ini terkadang orang yang memberi, ya, itu kalah sama orang yang ngambil. Orang yang ngambil itu jam-jamnya kayak jam sekian-sekian dimasukkan, itu nggak sampai 5 menit ludes. Ya orang yang ngambil itu aja. Itu salah satu masjid yang tak perhatikan gitu. Hari Rebo mamanya ada orang ngasih naruh, ya, kotak nasi, ya, jam-jam sekian, setengah 5, itu mesti ada yang ngambil, dan ngambil itu aja orangnya. Ya, dihafal.
ya ini dia tetap dapat pahala. Cuma kan edukasi ke masyarakat, ya istilahnya mosok kowe njaluk terus gitu loh. Kapan jadi giliran yang memberi. Ini yang pertama, sumur Abu Tolhah. Ya, menjadi sumur beradaban. Yang kedua, ini masyhur sekali sudah. Tapi mau nggak mau tetap kita masukkan. Ya, dikenal dengan sumur Ar-Rumah. Ya, ini sudah masyhur sekali, sumurnya milik Utsman bin Affan yang diwakafkan pula. Jadi saat itu yang punya sumur itu kan sedikit, diantaranya ada orang Yahudi. Ya, punya sumur, cuma masalahnya gimana gambar sumur? Gini Mas ya, anggaplah gini. Ya. Orang Yahudi ini punya sumur yang terbaik di Madinah juga. Sehingga orang-orang pengen ngambil air ya dari sini. Cuma nggak free, berbayar. Beli. Ya. Beli, air beli. Jadi memang yang jualan air dari dulu itu Yahudi, Mas. Ya, cuma kita nggak nyalahkan loh. Nanti kita akan ambil hikmahnya. Orang Yahudi dari dulu itu bisa ongkang-ongkang kaki, ya, hanya nunggoni sumur tok. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda di hadapan para sahabat, siapa yang mau membeli sumur di surga. Maka kemudian yang angkat tangan Utsman bin Affan karena yang sudah punya duit saat itu. Cuma masalahnya kan ini nggak didol gitu Mas. Sekarang mamanya saya punya warteg, ya kan? Saya nggak jual loh, nafkah saya dari warteg itu. Lah terus pengen ada orang datang, Mas, wartegnya saya beli ya, kok enak sekali. Saya jual aja enggak kok malah dibeli. Lah ini kasusnya sama. Orang Yahudi ini punya sumur, di situ dia duit ngalirnya, tiba-tiba Utsman datang mau beli. Ya kan? Otomatis ya bakal dikekne lah Mas. Udah jelas itu, enak saya ini nafkah saya. Tetapi cerdasnya Utsman ya dalam tawar-menawar, ya sudah, kalau sepekan itu ada 7 hari, maka separohnya kamu, separohnya aku. Ya, separohnya kamu, separohnya Senin Yahudi, Selasa Utsman, Rebo Yahudi, Kamis Utsman, gitu terus. Nah, terus berapa kamu mau bayar? Kata Utsman, berapa kamu ngasih? Ya, salah satu riwayat menyebut 15.000 dinar. Ya, kalau 1 dinar sekarang 4,25 gram, per gramnya sekarang 900.000, berarti berapa? 900.000 kali 425? Enggak, 900.000 kali 4 berapa? 3.750 ya? 3 nah sudah, ini dikali aja 3.750.000. Berapa? Banyak? Juta? Setengah? 4,5 M? Masya Allah, ini anggap 4,5 M loh Mas. 4,5 M, itu separuh Mas. Tapi lihat, orang Yahudi nggak ada satu. 45? 4,5 apa 45? 45. Bayangkan. Ya, 45 M. Tapi orang Yahudi sekali lagi dia nggak punya pikiran yang lain kecuali fulus, duit, untung. Sekarang dia mikirnya nggak apa-apa lah, saya Senin masih dapat untung. Selasa kan Utsman, Rebo masih saya. Yang penting kan saya dapat segini masih. Ya, hitung-hitungnya masih gitu. Ya, padahal Utsman bin Affan pikirannya beda. Ya, dia langsung umumkan kepada kaum muslimin dan siapa saja, di saat jatahku atau hariku free, nggak perlu beli. Kira-kira orang pengen yang free apa pengen yang beli, Mas? Jelas. Jadi Senin meskipun dibuka ya dijual, orang nunggu Selasa mending. Ya saya ngambil terserah kok.
Free kan? Dan itu bukan kaum muslimin saja, orang Yahudi pun mau ikut yang Selasa. Jenis gratisan sapa wae jong biyen seneng, Mas. Ya, giveaway. Ya, pokoknya yang gratis-gratis itu dari dulu banyak orang seneng, termasuk ya kaum muslimin yang ada di zaman itu. Maka orang Yahudi ya jelas ngeluh dia kan, mau nggak mau habis. Sehingga dia datangi Utsman, dia jual lagi separuhnya kalau mau, ya sehingga terbelilah dengan total ada yang meriwayatkan 30.000, ada yang meriwayatkan 35.000. Artinya ini kali 2 berarti kan? 45, 90 miliar. Untuk sumur, namanya sumur Ar-Rumah saat itu dikenal oleh Utsman menjadi sumur Ar-Rumah. Dan setelah menjadi miliknya Utsman bin Affan, langsung disampaikan kepada Rasul, diwakafkan lagi-lagi, diwakafkan untuk maslahat kaum muslimin. Ya, sekarang sumurnya hanya ada pelangnya, ya sumurnya ya nggak diperhatikan, ya. Tetapi airnya itulah yang terus diambil saluran-salurannya, pipa-pipanya, dan menjadi keuntungan wakafnya bisa menjadi hotel, ya bisa menjadi kebun kurma dibelikan oleh pemerintah Saudi. Ya, jadi gini Mas, hal yang paling tercatat dari ibadahnya para sahabat sampai sekarang itu hanya wakaf yang tercatat. Kan nggak mungkin sholat tahajud tercatat, ya kan? Nggak mungkin. Nah, maksudnya adalah terkadang kita karena sudah belajar juga itu kalah dengan ini sebetulnya godaan setan. Nih riya. Ya. Umpamanya sekarang ada sedekah umum, ya. Kita berpartisipasi. Tapi kita berpikiran gini, wah, aku ketok ngamal rapina aku wedi riya. Nah, gitu kan. Wedi riya wis sing liyane wae. Ya, yang kayaknya nggak kelihatan orang. Akhirnya ya nggak ada seperti Utsman. Ya, nggak ada yang seperti Utsman. Makanya ibadah itu memang ada dua. Ibadah itu kan pelaksanaannya ada dua. Ada yang sifatnya sirriyah, yaitu sembunyi. Ada sifatnya terang-terangan. Sekarang ini kan terang-terangan, Mas. Ya kita belajar ini kan saling ketemu nih. Saling ketok. Sholat jamaah, masuk aku mau sholat jamaah, wah diriak. Kan nggak masalah. Nah, kelihatan saya di masjid nanti. Kelihatan. Ya kan diriak. Kan nggak masuk akal itu. Jadi ada ibadah-ibadah terang-terangan, ya kita terang-terangan. Haji, masa nggak gelem haji? Ya kan, diriak kan ketok uang lah, jutaan uang neng kono padahal. Tapi ada ibadah-ibadah sembunyi-sembunyi. Ya, mau baca Quran di rumah dengan khusyuk, mungkin sampai nangis-nangis lah, itu enggak apa-apa, bagus. Lah, ibadah terang-terangan ya kita harus terang-terangkan. Yang penting menjaga keikhlasan dalam hati. Itu Bang, belajar ikhlasnya untuk yang ini. Kalau yang ini sih, insya Allah ikhlasnya lebih terjaga. Cuma lebih banyak malesnya, bisa jadi. Ya, karena nggak kelihatan orang. Yang ini bisa lebih semangat, tapi ikhlasnya yang diganggu oleh iblis. Nah, sekarang contohnya, ada orang zakat. Orang bisa tahu kalau dia wajib zakat mal dari mana? Karena kedata kan? Dia wajib zakat mal. Ya, kan nggak mungkin orang saya mau zakat mal, tapi nggak enak nanti ketahuan saya zakat mal. Riya. Ya, hari disimpan terus, malah nggak boleh. Ya. Maka salah satu yang terang-terangan dan tercatat itu wakaf. Ya, tercatat dari dulu sampai sekarang tercatat. Ya. Paling kelihatan kalau mungkin di masjid-masjid atau musola-musola sekitar kita ini ada dari bantuan dari Arab atau bantuan dari Kuwait, bantuan dari Qatar, itu kan pasti minta plakat atau apa plakat yang ditempel di tembok apa itu? Yang ditempel di temboknya itu loh, apa? Kok piala? Yang beda dari marmer itu loh. Prasasti, lah prasasti apa itu? Lah itu kan pasti ada. Ini diwakafkan dari siapa?
itu bukan mereka riak, karena memang dari dulu wakaf tuh kayak gitu. Loh, yang harus. Kenapa? Pertama ini ya, ditakutkan keturunannya nggak tahu. Ya, kalau umpamanya saya wakaf. Ya, saya punya hotel umpamanya, saya wakafkan hotel. Hotel mana yang terbaru sini? Premier. Saya wakafkan untuk kaum muslimin dan pesantren, sekolah-sekolahan di Solo Raya. Ya, umpamanya gitu kan. Tapi nggak dicatat. Ketemu keturunan saya, ya, umpamanya udah ketemu generasi anak atau cucu, tahu mbahnya dulu punya hotel, ya, akhirnya dibisniskan lagi kan. Bisniskan, pihak hotel, ini dulu wakafnya mbahmu, enak saja, siapa bilang, mana buktinya? Akhirnya, wah ini lagi musim pandemi, dibikin aja sekarang ya program dinner sunset, ya kan, lantai 21, ya kan, ya, gitu. Itu menutup hal-hal semacam itu, maka wakaf itu dicatat. Ya. Bisa dibuktikan. Paling besar adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pintu-pintunya pintu-pintu nama-nama siapa itu? Khalifah. Ya, sekarang kan pintu-pintu raja-raja kan? Raja Fahad, ya, kemudian Ali Saud, raja. Itu menunjukkan dulu tanah itu memang dibeli sama raja itu, kemudian diwakafkan menjadi pelebaran Masjidil Haram. Jadi nama yang tercatut itu bukan hanya untuk pamer-pameran raja, enggak, itu memang wakaf raja itu. Ya. Dan yang paling kelihatan itu kan yang di bawah menara tower jam itu kan, Zam-Zam itu. Nah, itu kan milik dari raja-raja terdahulu. Nah, itu semuanya tercatat. Masjid Nabawi juga demikian. Jadi memang wajar sekali wakaf itu dicatatkan, ya, sehingga nggak apa-apa kita berlaku terang-terangan di dalam pelaksanaan ibadah, salah satunya yaitu wakaf. Ya. Ada hadis yang maksudnya infak paling baik itu infak di air itu loh. Iya, betul. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani, ya, rahimahullah, beliau pernah ditanya, Rasul itu pernah ditanya, sedekah apa yang terbaik? Ayu sodakotin afdol. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, afdolus sodakoh suqyal ma, ya, suqyal ma. Sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air. Ya, ini bahasanya mengalirkan air. Itu sebaik-baik sedekah. Nah, Rasul SAW sampaikan kan bukan hanya di masa beliau, yang memang air itu menjadi peran utama. Sampai sekarang kan manusia bisa nggak dipisahkan oleh air? Nggak bisa. Ya, manusia ya nggak bisa dipisahkan dengan air, apalagi kaum muslimin. Ya, air bisa untuk wudhu, air bisa untuk istinja, ya, air bisa macam-macam fungsinya selain daripada untuk minum. Maka dari sini Rasul memang mengajarkan kepada umatnya. Ya, ini salah satu hadisnya. Hadis yang lain yang sama kaitannya, ada sahabat datang, ya Rasulullah, di rumahku ada kelebihan. Kelebihan apa? Ya, enggak ada yang lain. Ya, bagikan kepada yang lain. Maka ini pelajaran berharga sekali, ya, betul-betul berharga. Ketika mungkin kaum muslimin, contohnya biasanya ada yang jualan air. Lihat ini, kita nggak hukum jualan air, para ulama sepakat semuanya boleh. Karena termasuk jual beli yang halal, mubah.
Ya, tapi jangan berhenti di sini, Mas. Kalau berhenti di sini nggak ada yang ketemu sama Utsman bin Affan sama Abu Tholha. Terkadang ada orang yang levelnya naik dikit. Ya, biasanya di produknya itu atau mungkin di skala besarnya di kerdusnya 5-10% hasil dari jualan ini untuk sedekah, untuk lembaga pendidikan Islam, pesantren, anak yatim, macam-macam. Ya. Kalau memang dia masih usaha itu untuk menghidupi dirinya, kemudian ngambil sekian persennya, yaitu tetap kita atungi jempol. Kalau ternyata dia ini ya memang untuk bergembira saja jualan kayak gini, hitung-hitung duit alat gitu kan, hitung-hitung ya ngisi waktu lah, cari-cari pekerja, dia mempekerjakan orang-orang sekitar, masya Allah. Maka kalau bisa jangan kayak gitu, sisan wakafkan. Ya kalau sudah dia punya komoditinya di ini cuma penggembira saja aslinya. Ya nggak ada ini dia masih bisa hidup. Maka lebih baik untuk air isi ulangnya itu diwakafkan. Masya Allah. Ya, itu kan setidaknya ini kan sudah mulai kebakaran jenggot. Ya, yang punya ini maksudnya produk ini. Ya, yang di Klaten, yang di anu, udah susah. Ini kalau satu RT saja sudah ada orang yang saya wakafkan air untuk RT-ku ini saja. Ya, nanti satu desa ada berapa RT? Ada 14 RT kayak gitu. Satu kampung sudah menyetop air isi ulang yang dijualkan. Semuanya sudah ada yang mewakafkan. Masya Allah. Nanti nyamber ke kecamatan, Masya Allah. Selesai urusan. Ya. Makanya air Zam-Zam sampai sekarang, ya, air Zam-Zam sampai sekarang bisa mengaliri dari Mekah dibawa, diboyong sampai ke Medina. Ya. Sumurnya Utsman bin Affan sampai jadi hotel, sampai jadi perkebunan kurma. Ya. Perkebunan kurma terbesar itu miliknya yang ownernya Bang Rojhi, ya, Bang Rojhi yang besarnya ada di Riyadh dan Jeddah, dan yang satunya milik Utsman bin Affan. Itu rekeningnya atas nama Utsman bin Affan dari wakaf. Ya, rekening tertua itu miliknya Utsman bin Affan. Dan setiap tutup tahunnya itu, ya hasilnya semuanya dibawa ke Afrika, dibawa ke Palestina. Cuma nggak ada yang memblow up berita itu, nggak ada. Itu baru biar nggak riak kayak gitu, Mas. Ya kan, biar nggak riak kayak gitu. Jadi betapa terangnya kuburannya Utsman bin Affan itu. Dari 45 miliar kali 2, 90 miliar, itu sekarang sudah berapa triliun itu. Itu pahala tok itu. Ya, Utsman bin Affan, pahala tok. Ya. Kemudian berkah. Jadi yang dimaksud dengan mengalirkan air yaitu memberikan air atau membuka pintu air, artinya bikin sumur. Makanya banyak bantuan itu kan MCK. Ya, kalau di Indonesia mungkin sudah nggak terlalu dibesar-besarkan. Yang paling banyak kan masih di Afrika. Di Afrika, ya, kemudian di tempat-tempat di sana ada peperangan, itu kan butuh sekali air minum dan MCK yang sifatnya portable dan sebagainya. Itu banyak orang yang bersedekah di pintu-pintu itu. Ini Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ini miliknya perempuan, Mas. Perempuan cantik. Oh ya. Itu pokoknya walaupun sedekah ke kerabat atau saudara tetap bagusan itu atau gimana? Bagusan itu masih gimana? Bagusan air sedekah air itu atau gimana? Kalau sifatnya ini bukan wakaf, hanya sedekah tok, ya. Kemudian ada saudara yang disedekahi kerdus aqua tadi lebih membutuhkan duit, ya, mungkin untuk membayar utang, maka menyedekahkan hutang lebih afdol. Tapi kalau umpamanya Mas Tony punya mesin isi ulang, ya, plus tirta mulyanya setiap pekan bisa 3 kali. Tapi itu diwakafkan. Saya wakafkan untuk keluarga saya, untuk masyarakat sekitar, untuk rekan-rekan, ya, pegawai di sini, pokoknya siap terserah mau ngambil. Nah, itu pahalanya lebih besar itu. Ya, lebih besar itu. Jadi ketika kalau model mini ya kayak gini mikronya ya. Contohnya di masjid. Masjid-masjid itu kan alhamdulillah ada sudah beberapa, saya dapat itu ada yang wakaf dispenser.
Ada wakaf dispenser. Ada yang dispenser bagus memang, Mas. Itu bagus, ya, kita acungi jempol. Tapi ya nek wakafe dispenser wis rodok ya, itu masalahnya juga ya, kita ya tetap kita terima. Namanya orang mau wakaf mungkin mampunya demikian ya. Tapi ya yang lebih keren mesti lebih bagus kalau selama dia lebih ikhlas. Cuma masalahnya takmir masih kebingungan masalah galon. Lah ini kalau ada dari kaum muslimin, saya siap mewakafkan kebutuhan galon masjid ini. Dicatat sampai anak turunku. Wah saya nggak ada, biar diteruskan anak-anak saya, ya, dan diteruskan nanti sampai ke cucu-cucu saya. Wah itu masya Allah bagus sekali. Nah itu berarti es teh sama nasi bungkus bagus mana tuh? Es teh sama nasi bungkus. Kalau es tehnya wakaf, saya wakaf itu kan nggak berhenti terus. Saya pokoknya selama hidup ini setiap Jumat saya wakafkan es teh itu setiap Jumat, ya. Kalau bisa nanti anak saya bisa setiap hari. Kalau bisa cucu saya, pokoknya setiap es teh yang dibagikan itu wakaf dari saya. Kalau sekarang hanya 40 rumah dari masjid ini, mungkin besok 100 rumah dari masjid ini. Ya, kalau terus-menerus itu lebih baik wakaf es teh daripada nasinya. Ya. Kecuali kalau saya wakaf es teh plus nasi bungkus lebih bagus lagi. Ya. Artinya gini, kan wakaf itu kan bisa berapa mau wakaf, saya wakafkan setiap Jumat umpamanya 20.000, ya kan, atau 25.000. Jadi itu kan sudah nasi bungkus sama es teh bisa loh, Mas. Ya, tapi dijaga terus sampai anak turunnya, masya Allah. Ya, maka itulah yang menyusahkan orang di luar suku-suku Arab untuk ikut andil dalam memakmurkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, sekarang umpamanya kita dapat duit ya alhamdulillah, saya mau mewakafkan karpet. Ya, atau enggak yang lebih keren lagi, kiswah Ka'bah. Saya mewakafkan kiswah Ka'bah. Dia enggak mungkin, Mas. Sudah ada itu. Ya, sudah ada suku-suku yang siap mewakafkan dari turun-temurun sudah. Selesai. Ya, kita mau ganti apa? Karpet masjidnya sudah ada. Ya. Makanya yang saya praktekkan, jelas saya praktekkan di Masjid Wonorejo itu, ketika emang baru jadi, kemudian takmirnya bingung masalah lampu. Ya, makanya saya tawarkan gini. Saya nggak nawarkan, Mas, siapa yang mau siap menginfakkan lampu? Ya, insya Allah orang-orang pada angkat tangan. Lampu paling sing 60 watt, ya, paling harganya nggak sampai 80.000. Ya, insya Allah satu orang saat itu punya duit 100 saja bisa beli. Atau mungkin satu orang bisa saya belikan 2, saya belikan 3. Saya rubah tawarannya. Siapa yang mau menginfakkan hartanya lampu plus listrik? Ya kan, itu mulai yang angkat tangan mulai agak yang jatuh, ada berapa jatuh. Tapi masih ada yang kokoh, nggak apa-apa saya. Ya, jadi ada ketemu orang-orang yang akhirnya dicatat sama takmirnya. Jadi selama nanti lampu itu jalan, ya, mati dia juga berhak untuk mengganti lagi. Tapi setidaknya urusan bukan hanya lampu, urusan kelistrikan masjid selesai juga. Kan sekarang anggap lampu bisa diganti sama muhsinin, orang donaturnya. Tapi kan takmir masih ngeluh nanti bayar listriknya gimana. Tapi kalau kita sudah menawarkan lampu plus listrik, berarti kan setidaknya saya siap 4 lampu. Ya sekalian 4 lampu itu listriknya berapa sebulan kurang lebih. Ya, kan? Tinggal nanti dikalkulasikan aja. Yang lainnya saya 2 lampu, tinggal berapa listriknya nanti? Oh, saya 1 lampu. Ya, dan kita catatkan kalau bisa kuat sampai anak turun-temurun bagus. Cuma ini kan orangnya masih hidup semuanya, alhamdulillah. Dan itu berjalan, Mas, alhamdulillah. Ya, ini baru urusan 1 lampu saja, listrik sudah selesai. Ya. Kalau di salah satu masjid yang lain AC, cuma belum ada yang siap listriknya. Saya siap nyumbang AC, ya kan? Tapi untuk listriknya saya belum. Ya enggak apa-apa, diterima dulu, ya kan? Diterima dulu. Tapi semoga ketemu anaknya, Mbak Menawa anaknya juga ikut kaya kan? Saya siap wakafkan listriknya sekalian, enggak apa-apa. Masya Allah. Ya. Nah, jadi sudut pandangnya itu, kalau sedekah hanya sedekah yang putus, ya, diputuskan hari per hari itu lebih baik. Kalau memang punya
harta yang lebih untuk itu lebih baik diwakafkan. Maka akan menjadi sedekah jariyah. Yang disebut sedekah jariyah dimaknai oleh Imam An-Nawawi yaitu dengan wakaf, produktif kalau kita mengenalnya sekarang. Nah, ada seorang cewek, Mas. Itu namanya Amatullah. Tapi saking mulus kulitnya, itu dikenal dengan Zubaidah. Ini bukan orang Betawi tapi. Ya. Zubaidah itu diambil dari Zubdah. Zubdah itu margarin. Margarin itu kan, ya kan, warnanya cerah. Ada nggak margarin kuning butek? Nggak ada kan? Margarin kan kuning cerah, mulus, ya, glunyur-glunyur, ya gitu. Orang yang cantik secara perawakan, cantik juga akhlaknya. Ini binti Ja'far. Ya. Binti Ja'far. Ja'far ini khalifah Abbasiyah. Ja'far nanti punya ponakan namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Sama Harun Ar-Rasyid, Zubaidah dinikah. Berarti nikahi siapa? Sepupunya. Ya, Harun Ar-Rasyid menikahi Zubaidah. Ratu Islam, kaya, tapi lihat kekayaannya. Ya, Harun Ar-Rasyid sama Zubaidah itu Masya Allah, ini pasangan suami istri yang punya andil besar. Jarang-jarang ada suami istri yang seperti ini. Jadi kalau tahun ini Harun Ar-Rasyid jihad, Zubaidah menghajikan orang. Ya. Kalau tahun besoknya Harun Ar-Rasyid haji, ya, Harun Ar-Rasyid haji, Zubaidah membiayai peralatan untuk jihad. Gitu Mas, suami istri ini angel goleane Mas. Ini cuma satu-satunya, jarang sekali. Jadi Masya Allah, ini suami istri pasangan yang mantap sekali. Ya, suaminya di lumbung amal apa, istrinya nggak mau kalah. Saya juga di lumbung amal yang ini. Karena memang ini kaya duluan memang. Ini sama-sama keluarga Abbasiyah, memang keluarga kaya. Tapi lihat kekayaannya nggak sia-sia. Zubaidah, kalau ini kan tinggalnya di mana mereka? Di Baghdad, Irak. Irak itu kalau mau haji melewati Taif, baru kemudian Mekah. Ya, di Mekah orang kalau pengen wukuf dan lainnya ada di Arafah, Mina, Musdalifah. Di daerah Taif ini Mas, di daerah namanya di Nu'man, Bukit Nu'man atau Bani Nu'man, itu ada ratusan sumur. Ratusan sumur itu mulai dari Taif menuju ke Irak, Taif menuju ke Mekah. Ratusan sumur, nanti bisa di googling. Sumur Zubaidah, Ain Zubaidah. Itu setiap sumur masih ada plakatnya sampai sekarang. Ya, Ain Zubaidah nomor sekian, Ain Zubaidah nomor sekian. Maksudnya sumur Zubaidah nomor seri sekian, sumur Zubaidah seri sekian. Ya, itu dari Irak menuju Taif, Taif menuju Mekah ratusan. Jadi setiap berapa kilo, ya, karena dulu orang haji Masya Allah padang pasir tok Mas, belum ada mineral. Makanya Zubaidah muncul kecerdasannya, bagaimana saya membawa air untuk memudahkan para jamaah haji. Setidaknya dari wilayah Kuwait, Irak sampai Mekah aja. Maka dibangun ratusan sumur. Ya. Nah, dari mana diambilnya itu? Kan nggak ada sumber airnya Mas, itu sumber hanya sumur penampungan. Jadi diambilnya dari Zam-Zam. Ya, Zam-Zam di Mekah, dibawa kuda-kuda itu, nanti dimasukkan ke sumur-sumur itu. Ya, di perjalan antara Taif ke Irak, Taif ke Mekah. Sampai sekarang kalau kita menuju antara Arafah ke Musdalifah itu ada koyo tembok. Kena Mas neng cedeke Sargede apa? Yang geladak itu. Benteng. Ya, cuma kan itu lebih rapi aja. Tingginya kurang lebih segitu. Ya. Itu masih wakaf miliknya Zubaidah sampai sekarang. Ya. Meskipun semenjak sebelum Raja Salman sudah dihentikan karena sudah ada pipa yang lebih canggih lagi, tapi setidaknya ratusan tahun kaum muslimin dimudahkan dengan adanya
saluran itu, tembok itu, dalamnya itu isinya air. Untuk memudahkan orang yang mau ke, ya pokoknya yang panjang itu, kayak benteng itu loh mas. Lah itu miliknya Zubaidah. Ratu kaum muslimin, cantik tapi Masya Allah, amalnya nggak terputus. Ya, dari dulu mas, itu Masya Allah. Itu sumur yang membawa peradaban. Di bawah itu. Ya, oleh kuda-kuda, kalau mau musim haji dipenuhi semuanya. Jadi kaum muslimin mau wukuf itu Masya Allah, terbantu sekali. Ya, mau jalan dari dulu kan belum ada base dari Arafah ke Mina kan. Jadi ketika mereka lelah, haus bisa ngambil, untanya bisa minum. Kan ada yang bolongan bawah untuk unta, manusia boleh dengan bolongan yang lebih atas atau sebaliknya. Ya, unta yang lebih tinggi mungkin ngambil dari atas. Ya kan? Itu ada bolongan-bolongan kotak-kotaknya itu. Itu membuktikan bahwa sumur dalam kacamata Islam memiliki nilai yang besar. Tetapi masalahnya, di balik itu semuanya, ada pula tragedi yang dikenal dengan Bi'ru Ma'unah, sumur Ma'unah. Kejadiannya tahun 4 Hijriah. Ya, 4 Hijriah, bulan antara Safar ke Rabiul Awal. 4 Hijriah. Ini flashbacknya 3 Hijriah, bulan Syawal, perang Uhud. Ya, 3 Hijriah, kemudian bulan Syawal itu perang Uhud. Dan yang terbunuh saat itu menjadi syahid 70 sahabat. Bulan Safar, Rasul didatangi seorang yang bernama Abu Barok. Didakwai, datang ke Madinah sama Rasul, langsung didakwai Islam. Abu Barok nggak mau, belum Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Tapi Abu Barok punya inisiatif bagus sekali. Ya Rasulullah, udah sopan sama Rasul. Ya, kalau sekiranya engkau kirim orang-orang yang mau mendakwahkan agamamu ini di sukuku, di kaumku. Ya, jadi Abu Darda ini termasuk dari Bani Tufail. Ya, dari Bani Tufail. Lah, kemudian Rasulullah sepakat, asalkan engkau jamin keamanan sahabat-sahabatku. Oke, deal. Abu Barok balik, belum masuk Islam. Dan Rasulullah SAW kemudian memilih 70 sahabat penghafal Quran semuanya. Padahal tahun ini Al-Quran masih turun terus loh mas ya. Rasul itu milih yang selama ini paling banyak hafalannya. Dipilih oleh Rasul 70 orang. Dan 70 itu sebagian besar tahu baca tulis. Yang nulis Al-Quran juga. Masya Allah. Ya, ini nggak sembarangan. Kemudian Rasul siapkan mereka jalan dari Madinah ke Bani Tufail. Niatnya ngapain mas? Ngajar loh mas. Niatnya ngajar. Ya kan? Ngajar nggak mungkin bawa senjata perang dong. Ya, bawanya ya cuma pelepah-pelepah, tinta-tinta yang diperlukan. Ya. Maka ketika 70 para hufat qurra, para pembaca dan para penghafal Quran mulai berjalan menuju Bani Tufail, dan nanti di daerah Ma'unah itu antara Bani Tufail dengan Bani Sulaim. Ya, antara itu, kemudian mereka beristirahat dulu, kan sudah dekat nih ke Bani Tufail. Ada salah seorang sahabat namanya Haram saat itu, Al-Haram, dia minta ke 69 yang lainnya, biar saya yang istilahnya ketok pintu. Bahwa kami sudah datang, kami siap mengajar Al-Quran. Tetapi ternyata saat itu ada orang bernama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail. Ini benci sekali dengan Islam dan Nabi kita. Ya, jadi ketika Haram masuk sini, ya, kemudian sama Amir bin Tufail dibunuh. Ya, dibunuh. Dan saat itu teriakannya dicatat dalam sejarah, Allahu Akbar fustu walhamdulillah.
Ya, Allahu Akbar, aku sukses, aku menang. Ya, kenapa? Karena beliau bisa mati syahid. Di Uhud dia nggak mati. Ya, di sini dia mendapatkan kesyahidan. Kenapa? Yang bunuh bukan orang beriman. Nah, kemudian Amir bin Tufail tahu di sini sudah ada ya 69 para penghafal Quran tanpa ada senjata. Maka mengajak warganya untuk menggeruduk. Tapi warganya tahu bahwa mereka sudah ada perjanjian damai dengan Abu Barok, nggak mau otomatis. Yo, pemimpin kami Abu Barok udah ngasih kesepakatan kok. Oh, kita geruduk, khianat namanya. Masya Allah, orang jahiliyah belum kenal Islam. Akhirnya Amir bin Tufail nyari dari Bani Sulaim juga demikian. Nggak mau karena sudah tercatat damai. Kemudian dia nyari suku-suku kecil seperti suku Ri'il, suku Zakwan, ya, dan terprovokasi akhirnya orang-orang ini geruduk sekian puluh sahabat, habis semuanya Mas di sumur Maunah. Ya, tercatat hanya satu sahabat yang tersisa yang nanti membawa khobar dan nantinya syahidnya ada di perang Khandaq. Ya, tapi semuanya meninggal, syuhada juga. Jumlahnya kurang lebih ya berapa? 70. Bayangkan di Madinah Rasul dapat kabar. Anas bin Malik ya meriwayatkan tidak ada kesedihan di hari itu yang melebihi kesedihan Rasul SAW dari hari-hari sebelumnya. Karena Rasul itu belum selesai sedih 70 syuhada Uhud. Ya, sekarang 70 para penghafal Quran habis. Dan habisnya kalau perang masih mending, Mas. Ini habisnya karena pengkhianatan. Mereka nggak bawa senjata. Tiba-tiba habis gitu saja. Ya, maka kemudian saking sedihnya Rasul SAW meminta sahabatnya dan menjadi syariat asal muasal kunut nazilah. Kunut nazilah. 30 hari, 1 bulan full Rasul ngimami, subuh kunut, duhur kunut, asar, maghrib, isya kunut. Ini disebut dengan kunut nazilah. Jadi kunut dalam Islam itu ada 3. Ada kunut witir, ada kunut nazilah, ada kunut subuh. Yang 2 ini jelas sekali, mutawatir. Yang 1 kunut subuh ini baru ada silang pendapat di antara ulama. Kalau yang 2 ini sepakat semua para ulama, ada kunut witir, ada kunut nazilah. Nah, Rasul SAW di kunutnya itu, setelah rukuknya itu, beliau doakan laknat untuk orang-orang ini. Disebut orang, Masya Allah, Rasul saking sedihnya, beliau berdoa, Allahumma la'an Bani Tufail, Allahumma la'an Dzikwan, Allahumma la'an Ri'il, Allahumma la'an Amir bin Tufail. Disebut orang-orangnya. Yang doa siapa? Nabi. Yang amini siapa? Sahabat. Orang-orang mulia semuanya. Gimana nggak ngeri itu? Ya, didoakan ya Allah, laknatilah Bani Tufail, laknatilah Amir bin Tufail, laknatilah Bani Ri'il, Dzikwan. Ngeri sekali. Dan itu sebulan lamanya. Ya, itu sedihnya Rasul SAW. Tapi setidaknya dari sini muncul hukum-hukum terkait dengan kunut nazilah. Kita tahu kunut nazilah. Kemudian fikihnya, ya, karena kunut nazilah disebabkan tragedi semacam ini, kebiadaban, maka disyariatkan kunut nazilah hanya setelah diizinkan oleh penguasa atau pemimpin. Saat itu Rasul SAW minta kunut tegak. Jadi bukan asal main takmir masjid. Ayo kunut nazilah, kunut tak bisa gitu. Karena kunut nazilah itu kalau yang berwenang mensepakatinya. Contohnya kalau kita ada MUI atau Kemenak, minta kunut nazilah, kita kunut nazilah. Enggak, ya sudah kita enggak kunut nazilah. Dan yang paling nyata yaitu kunut nazilah bukan karena wabah. Karena di masa Umar bin Khattab ada wabah, tidak ditegakkan kunut nazilah sekalipun. Kenapa? Karena hukumnya akan unik. Kunut nazilah pertama atas izin pemimpin, itu Rasul SAW. Ditegakkan kapan? Ketika sholat berjamaah. Padahal di waktu wabah, apalagi wabah genting-gentingnya, itu kalau bisa nggak usah berjamaah.
ya di rumah masing-masing. Gimana mau kunut nazilah? Gitu loh, ya. Kunut nazilah itu ketika berjamaah. Lah wong ora oleh jamaah malah kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu ketika mungkin sekarang saudara kita Rohingya dihabisi. Ya, perempuannya disiksa, diperkosa. Kita nggak bisa apa-apa. Maka kita di sini atas kemenak minta kunut nazilah, kita kunut nazilah. Ya, umpama nanti Palestina dapat kedoliman lagi sama Zionis dan seterusnya, macam-macam. Ya, jadi itu bukti bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai pengkhianatan, salah satunya dari riwayat sumur Ma'unah tadi. Ya. Jadi ini kelas balik sejarah Islam di masa Rasulullah SAW dan di masa satu kekhalifahan yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, bahwa sumur memiliki peradaban, maslahat bagi umat, tetapi juga sumur punya kilas sejarah menyedihkan, yaitu dengan adanya pengkhianatan sumur Ma'unah. Ya, dan ternyata di kita pun sumur-sumur tua itu menjadi saksi bisu akan ditenggelamkannya di sana orang-orang zaman dulu istilah masih wedono, camat, ya, lurah, kemudian kiai, santri, ya, di sumur-sumur tua. Ya, ini fakta sejarah. Di Jakarta ya ada lubang buaya, ya, kemudian di Solo ada Kedung Solo, kemudian di Madiun ada sumur Kresek Ndungus, di Magetan ada sumur Bangsri, kemudian Soco ada 2 sumur. Itu semuanya bukti dan fakta sejarah bagaimana kaum yang anti Tuhan saat itu komunis, mereka punya slogan pondok bubar, ya, pondok bobrok, langgar bubar, kiai santri mati. Ya, itu termasuk pengkhianatan dari bangsa kita, ya, untuk kaum muslimin yang ya semoga tidak terjadi lagi. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bertanya silahkan, enggak apa-apa. Al-wala wal barok itu Al-wala wal barok. Al-wala wal barok sama siapa? nah itu Ya. Al-wala wal barok, al-wala itu namanya keakraban, keintiman, itu namanya al-wala. Barok itu namanya apa? Istilahnya menolak, ya, menjauh. Ya. Ketika al-wala sama al-barok menjadi syariat, ya, tentunya untuk siapa? Pertama, al-wala wal barok kepada non-muslim, ya, orang-orang kafir. Contohnya, kita mau mendakwai orang musyrik atau orang kafir, tapi dengan cara ikut-ikutan perayaannya dulu. Ya, saya mau ngajak ke Islam, tapi ketika Natal ya saya datang dulu. Selamat Natal ya. Ya, itu namanya bukan al-wala, ya. Itu al-wala yang nggak boleh. Itu namanya mudahanah kalau istilah akidahnya. Ya, mudahanah. Artinya ya kita ikut-ikutan, ya, kemudian pengennya baik, narik dia ke Islam, tapi dengan cara yang salah. Tetap harus lakum dinukum waliyadin. Harus barok. Meskipun di luar itu, di luar Natalan, kita mungkin kasih hadiah. Ya, kita harus kasih hadiah Bible dulu mungkin. Ya, kita kasih hadiah Quran, apa namanya? Terjemah bahasa Inggris apa istilahnya kok Bible? Apa? The Holy Quran, kok Bible. The Holy Quran, kemudian kasih akhlak-akhlak kita, ya itu enggak apa-apa. Itu termasuk salah satu cara metode dalam berdakwah. Tapi untuk agama dia ke kita harus barok. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Kalau saudara muslim itu kita utamakan wala dulu. Ya, karena satu akidah. Ini contohnya. Ada al-wala wal barok sama pemimpin.
Ya, kita harus berwala dalam sesuatu yang ma'ruf. Tapi kalau pemimpin minta tahu kita diundangnya mau diajak nyusun konspirasi mamanya, maka kita harus barok. Ya. Seperti itu. Kita harus barok, artinya kita nolak, nggak mau. Ini maksiat. Ya, ini kedzaliman, nggak mau. Tapi kalau diperintah, ayo mensupport kegiatan pemerintah yang umpamanya untuk apa sekarang protokol kesehatan, ya enggak apa-apa. Ini walak kita depankan. Tapi kalau diminta, ayo sukseskan KB, ya enggak, kita enggak terima, ya kan? Kita dulukan baroknya. Ya, jadi awal barok itu untuk siapa, di mana, di situ ada beberapa keterangannya. Yang lain? Enggak. Ya. Tapi kan romangan. Nggih sih kan di bagian enggak apa-apa, Mas. Yang mana? Biro sama? Oh, bagus sekali. Bagus. Yang dimasukkan di kebaikan, apakah orang sholat terus enggak berinfak itu juga enggak dapat al-birra? Iya. Orang menuju kebaikan dalam agama itu dikenal dengan muslim. Ya, tetapi ada naik level berikutnya. Orang muslim yang bagus Islamnya disebut dengan mukmin, orang beriman. Orang beriman kalau lebih bagus lagi imannya dijaga menjadi muhsin. Jadi muhsin itu level tertinggi dalam kita beragama. Sekarang menjadi muslim baik apa buruk, Mas? Sudah baik, ini udah baik. Muslim ke sapi lah. Timbang nggak punya syahadat, ya jelas, ini udah bagus. Tapi mosok kita di sini terus loh, Mas. Setidaknya kita naik menjadi mukmin, mukminah. Kalau bisa ya menjadi muhsin, muhsinah. Ini berbicara level dalam kita beragama. Sekarang level dalam kita mentaati. Ya. Ada disebut dengan khair. Kemudian khair naik lagi menjadi bir menjadi naik lagi menjadi ma'ruf. Ya, hasan itu hanya istilahnya apa namanya sisi bahasa. Bahasanya hasan itu sama khair, bir itu sama semua. Tapi hasil dari hasan itu pertama khair, kemudian bir, yang ketiga ma'ruf. Jadi khair itu udah baik belum? Udah baik. Orang sholat ya khair, mendapatkan khair. Orang sedekah sedikit umpamanya, silahkan, nggak masalah. Tapi kalau orang khair menaikkan levelnya, maka dia menjadi bir. Dan orang kalau sudah menaikkan levelnya dari bir menjadi ma'ruf. Maka kenapa rata-rata hadis-hadis tentang ma'ruf itu memang rada-rada angel. Ya, agak-agak susah dilakukan. Pokoknya berinteraksi dengan istri dengan suami itu pakainya dalilnya ma'ruf. Nggak cukup khair loh. Kalau khair ya wongkur ngekai jatah barbar. Ya kan? Itu, tapi yang diminta ma'ruf itu nggak cuma sebatas hanya melakukan hak dan kewajibannya. Ya, maka pakainya ma'ruf. Kepada orang tua berbaktinya makanya birrul walidain. Tetapi hubungan kesehariannya sebisa mungkin ma'ruf. Ma'ruf iki artinya tuh apik tur pantes lek cara Jawane. Ya. Contohnya kita sudah berbuat baik sama orang tua, umpamanya membantu kebutuhannya, ya. Kemudian yang penting nggak pernah marah, tapi satu jarang ngomong sama orang tua. Kan orang umum gitu, Mas. Ya kan? Dia ngasih mungkin transfer duit, ngasih kebutuhan harian, tapi jarang ngomong. Orang seneng dijak ngomong mbek wong tua, itu namanya nggak ma'ruf. Dia ada di sini, tapi dia belum ada di sini. Orang sholat tok, sholat 5 waktu selesai, wajib-wajibnya selesai. Yang penting hanya sebatas, ya namanya wajib ya tak lakukan, dia ada di level ini. Ya, dia bisa menaikkan levelnya
dengan sunah-sunah yang lainnya menjadi bir, apalagi menjadi ma'ruf. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Mau tanya tentang masalah wakaf. Ya. Kan contoh Ya. udah apa namanya warisan, Mm-mm. warisan. Terus habis itu ada bagian punya orang tua. Ya. Nah, sebab orang tua juga udah yakin kelak bakal meninggal kan. Terus si orang tua udah deh, nih tak wakaf, saya kasih warisan ke kamu, tapi dalam bentuk wakaf. Sebentar. Ini ada Simba, kakek. Masih hidup apa enggak? Udah meninggal. Sudah meninggal. Oke, sudah meninggal. Dia punya warisan. Punya harta warisan. Warisannya sudah dibagi. Sudah dibagi, bagi. Ini salah satunya ke anaknya berarti. Anaknya. Terus habis itu ini dapat jatah. Anaknya kan udah juga tua nih. Kan Udah tua. Ya. dia kan udah berpikir, oh kelak aku bakal meninggal. Nah, Kelak aku bakal meninggal. terus Iya. aku ngewarisin Heeh. warisan yang tadi dari kakek Ya. ke anakku tapi dalam bentuk wakaf. Warisan dari kakek, berarti warisan ini Warisannya berarti warisannya si anak. warisan si anak, ya. Itu pengen diwujudkan, ini punya anak. Dia bilang, "Nak, kamu tak kasih warisan tapi bentuknya wakaf." Ya. Itu boleh. Ya. Bukan masalah boleh enggaknya. Ya. Betul. Islam itu menghargai, ya, namanya An-Nas. Islam itu salah satu syariatnya An-Nas syuraka fit thalath. Manusia itu berserikat dalam beberapa hal, ada 3, salah satunya harta. Mas, lek urusan duit, kuwi ra ngenal dulur. Ya kan? Ra ngerti. Islam tahu itu. Ya, tahu itu. Makanya kenapa kalau bicara harta, primpen sekali Islam itu. Mau dari yang wajib, mulai zakatnya, nafkah, sampai warisan, itu terjaga bagus sekali syariatnya, lengkap dalam Al-Quran. Oleh karenanya, kalau wakaf ya silahkan wakaf. Kalau warisan, ini pertama dulu, warisan ini muncul kalau, mohon maaf ya, kalau ini sudah nggak ada, baru muncul warisan. Makanya sering sekali ada WA tanya warisan, Ustadz tolong saya mau wariskan anak saya segini. Bu, sampean hantu. Sampean demeta. Ya kan? Sampean demit. Kalau demit ya wes, ya kan? Warisan itu ketika sudah meninggal, dan warisan nggak bisa dispekulasi kecuali kalau hibah. Saya mau menghadiahkan anak saya 1 kebun, 1 toko, 1 ini. Nah, itu bisa dispekulasi, tahu jelas yang mau di jeneng arep ngekeki kan mudeng. Lah warisan siapa yang mudeng kapan matinya? Ya. Jadi kalau dia pengen amal untuk anak-anak, enggak apa-apa, sekarang wakaf enggak masalah, wakaf. Ininya jangan dulu, wakaf tapi nanti atas nama dia dan anak turunnya terjaga, pahala tetap ngalir. Tapi kalau wakafnya itu udah atas namanya berarti cucu ya? Ya atas nama ini dulu. Oh tapi kalau nanti langsung diwakafkan atas nama anaknya boleh. Boleh-boleh saja, tercatatnya di situ. Cuma terkadang wakaf bagi orang yang masih hidup itu sekali lagi harus dijaga keikhlasannya. Ada nama yayasan, ya, ada titik-titik Abdillah. Ada titik-titik Abdillah, ada nama yayasan. Orang yang masih hidup. Itu dulu orang tua yang ngasih. Pengennya anaknya ya biar soleh lah. Tapi sampai sekarang itu masalah terus. Anaknya kemaki yayasan. Ya kan? Itu masalahnya. Maka kenapa para ulama menganjurkan kalau ngasih nama yayasan, nama orang soleh yang sudah wafat. Para ulama, para sahabat, atau yang orang tuanya udah mati enggak apa-apa. Kalau masih hidup takutnya itu tadi. Ya kalau orangnya bisa menjaga keikhlasan enggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi saya contohkan, titik-titik Abdillah tadi, sampai sekarang nama yayasannya itu, cuma orang kemakinan ya. Nah, apa yayasan kenapa? Itu aku kayak bapakku yayasan ya, waduh, repot. Kalau saya gini, kan wakafnya udah atas nama anaknya nih. Ya. Krusial ya. Nah, Saya wakafin tapi ditukar sama tanah yang lain boleh nggak kan gitu? namanya wakaf nggak bisa diapa-apakan lagi mas, ya. Maka wakaf nggak bisa. Ya.
Kalau udah Tapi kalau bukan warisan loh Mas, tapi wakaf. Kalau itu di atas namakan warisan nggak bisa itu. Ya, nggak bisa. Berarti fix ya, warisan saya berarti belum dapat tuh? Belum. Oke, alhamdulillah. Belum. Ya, ini kalau sampai ada notaris yang ini bisa dituntut, Mas. Ya, ke pengadilan agama boleh. Kemada bahwa warisan kok diurus sebelum meninggal itu bisa dituntut. Ya. Wallahu a'lam bishawab.